Di tengah kesedihan yang menerpanya, Uya tampak berusaha tegar saat ikut mengangkat keranda sang ayah tercinta. Uya bahkan turun langsung ke liang lahat guna membaringkan jasad sang ayah tercinta di pembaringan terakhirnya yang menyatu dengan bumi. Awan duka tengah memayungi Uya Kuya dan keluarga. Setelah sang ayah tercinta, Nararya Sutrasna, meninggal dunia di usia 87 tahun Rabu pagi kemarin. Kepergian almarhum menorehkan duka mendalam bagi Uya dan keluarga. Bahkan, Uya Kuya terlihat tak kuasa menahan kesedihannya saat duduk di sisi jenazah sang ayah yang disemayamkan di rumah duka. Sang istri, Astrid Khairunisa, bahkan terus berusaha menenangkan Uya dengan terus menemani dan mengusap punggung sang suami. Apalagi kedua anak Uya dan Astrid, yakni Cinta dan Nino, tak bisa ikut hadir karena sedang kuliah di Amerika. Namun, sahabat-sahabat selebritis turut hadir ke rumah duka. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk keluarganya Bapak Uya Kuya, ya, sahabat saya juga Bang Uya Kuya. Apalagi waktu itu pernah kita punya pengalaman sama almarhum bapaknya Uya Kuya, kita pernah ketemu di Tanah Suci bareng-bareng. Sekali lagi untuk Kang Uya, sekeluarga, Mbak Astrid, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni segala dosanya, dan juga keluarga diberikan ketabahan. Baru 3 bulan 4 bulan yang lalu masih sehat, makanya saya kaget sekali beliau meninggalkan kita semua gitu. Jadi saya sedih banget hari ini. Papa saya tuh sosok ayah yang jadi panutan saya. Sederhana orangnya, sederhana dan punya prinsip, dia prinsip banget orangnya. Dan beliau ini di usianya yang sampai 87 tahun tuh ya masih bisa terbilang bonus umurnya banyak ya. Tapi tidak pernah mengeluh dan selalu bersyukur atas apa yang terjadi gitu. Setelah disolatkan di masjid yang berada tidak jauh dari rumah duka, jenazah almarhum Nararya Sutrasna langsung dibawa ke pemakaman Al-Azhar Memorial Garden di Karawang, Jawa Barat untuk dimakamkan. Di tengah kesedihan yang menerpanya, Uya tampak berusaha tegar saat ikut mengangkat keranda sang ayah tercinta. Uya bahkan turun langsung ke liang lahat guna membaringkan jasad sang ayah tercinta di pembaringan terakhirnya yang menyatu dengan bumi. Air mata Uya pun terus menetes hingga prosesi pemakaman usai dilaksanakan. Dan setelah tabur bunga, sambil menahan tangis dan suara bergetar, Uya pun menceritakan bahwa ayahnya sebelum meninggal mengaku bangga dengan Uya atas segala pencapaiannya saat ini.
kumpul sih ya, baru kumpul hari Minggu kemarin. Pas baru kumpul kita juga nggak tahu pada saat itu hari Sabtu saya lagi lagi ada urusan ini itu, tapi kita sempatkan mampir ke rumah Papa untuk ngasih makanan dari tempura ya. Padahal udah malam banget, tapi kita datang ke sana. Padahal hari Minggunya kita emang sepakat sama anak-anak, sama adik-adik, kakak yang lain, maupun ponakan-ponakan mau makan siang di sana. Tapi Minggu malam kita tetap datang ke sana mau ngasih makanan. Dan tapi walaupun saya sedih kehilangan ayah saya, tapi saya yakin di sisa akhir umur yang kemarin dia udah bangga. Walaupun dia nggak pernah, bukan orang yang ngomong saya bangga sama kamu, tapi saya tahu dia bangga sama saya. Saya tahu dia bangga sama saya. Jadi urusan jantung tuh udah kelar di Amerika di setahun yang lalu. Terus dari pulang dari situ cuci darah, dia mesti dialisis seminggu 2 kali. Nah 3 minggu ini mengeluh punggungnya sakit. Dicek di MRI ternyata ada tulangnya yang hilang di punggung. Nah, dokter curiga mungkin ada penyebaran sel kanker katanya. Tapi dicek darah nggak ada spesifik arah itu. Nah ada cek darah lanjutan baru kemarin. Baru keluarnya Jumat besok. Nah hari ini tadinya harus untuk ketemu sama dokter, prof, dan juga sekaligus mau CAT scan apa PET scan gitu lupa namanya, untuk ngecek kenapa tulangnya begitu, apakah ada kanker apa tidak gitu kan. Udah siap-siap mau berangkat, tiba-tiba mau berangkat, bolak-balik ke belakang mulu, pipis mulu, terus tiba-tiba sesak napas, meninggal di rumah. Berpulangnya almarhum ayah tercinta jelas menorehkan luka mendalam pada diri Uya Kuya dan keluarga. Apalagi 3 hari sebelum berpulang, almarhum yang memiliki riwayat penyakit jantung dan bahkan sempat menjalani operasi pemasangan 4 ring sekaligus, masih terlihat sehat dan segar. Saat itu, almarhum bahkan terlihat sangat bahagia kala duduk di teras rumah sambil menikmati tanaman anggur yang ditanamnya. Lantas, benarkah Uya sempat memiliki firasat akan kepergian sang ayah tercinta? Nah, nih pohon anggur Papa nih. Udah mulai tumbuh lagi tuh. Yang dikit lagi mau gede nih. Tuh, di sana juga belum, di sana tuh. Nih. Tuh. Bentar lagi nih jadi tuh. Bakal banyak. Perkebun anggur, peternak. Ayah saya tuh dulunya itu waktu baru sakit dari Amerika udah sembuh, kan tinggal di apartemen saya sama saya biar ada yang jaga sama ibu saya. Tapi dia nggak sampai sebulan nggak betah pengen pulang ke rumah karena di rumah tuh nanam pohon tanaman anggur. Jadi nggak mau ninggalin anggurnya gitu kan. Jadi pohonnya. Jadi dia hobi berkebun masih gitu kan. Jadi dia yang nggak betah diem aja gitu kan. Nah kemarin sempat ngomong tuh waktu kata hari Minggu 3 hari yang lalu baru ngumpul sama adik-adik kakak saya sama keponakan-ponakan di sini makan-makan, bilang Papa mau umroh yang terakhir kalinya. Dia ngomong itu lagi, saya udah feeling kok terakhir kali gitu, mau umroh lagi ya. Terus kita juga sempat pas mau pulang bilang, saya sempat ngeliat kebun anggur nih udah tumbuh kecil-kecil gitu kan pas mau pamit pulang. Terus bilang juga nanti kita ke Bandung yuk naik bus, cobain bus. Sempat ngomong begitu kan. Saya punya firasat. Jadi makanya firasatnya adalah waktu itu, waktu hari Sabtu, padahal kita hari Minggu mau kumpul sama keluarga, Sabtu malam saya paksa dia, yuk kita ke rumah Papa, datang hari ini ngasih makanan. Terus pas di situ saya melihat sesuatu ada yang aneh, dan sempat saya bilang sama dia, mau bilang sama dia dalam hati, bahwa hal yang paling saya takutin adalah sewaktu-waktu kalau ada kejadian kayak begini, saya nggak siap. Hari ini terjadi. Sebelum itu, pada bulan Juli kemarin, Uya Kuya justru sudah lebih dulu membahagiakan sang ayah dengan menggelar perayaan ulang tahun ke-87 almarhum secara besar-besaran di sebuah hotel mewah. Ini udah tiup-tiupnya sama-sama kita potong kuenya. Ini adalah potongan yang paling ditunggu-tunggu oleh para tamu karena penasaran untuk apa sih. Dan kita alhamdulillah sempat kemarin tanggal 5 Juli ulang tahun kemarin ke-87 sempat bikin acara ulang tahun besar
seluruh keluarga sekaligus tasyakuran kita. Dan beliau senang karena semua keluarganya yang dari luar kota, dari luar Jawa pun datang. Adiknya, semua saudara-saudaranya, kakaknya, semua ponakannya, semuanya sampai Cinta datang ke Indonesia. Cinta Nino dan Indonesia, dan pas persis dia tahun. senang banget. Dia bilang senang banget. Jauh sebelumnya saat menyambangi kedua cucu tersayangnya, Cinta dan Nino yang kini tengah kuliah di Amerika Serikat, almarhum sempat menjalani perawatan di rumah sakit setempat lantaran mengalami serangan jantung. Perhatian dan kasih sayang ditunjukkan Uya yang terus menjaga sang ayah selama dirawat di rumah sakit. Uya bahkan sampai rela tidur di lantai kamar rumah sakit demi menjaga sang ayah. Astrid, sang istri pun bergantian dengan Uya saat menyuapi makan. Uya juga sempat mengajak kedua orang tuanya datang ke restoran tempat Cinta nyambi sebagai karyawan selama putrinya kuliah di negara Paman Sam. Pulang dulu ya, Pak, antar mama ya. Ya. Love you gitu. Lucy itu bokap gua. Di sini ada sayur asem. Guys, ini papa kangen sayur asem, harus suka makan rumah sakit. Ini papa udah di rumah sakit 2 minggu lebih, udah 16 hari ya, berapa? 16 hari. Dan ini ada sayur asem buatan Natali. Berarti satu punya mama, satu spicy miso, untuk protein alus regular, apa sukiyaki. Mau dikasih tip berapa hari ini? Terima kasih. Tahun lalu sempat Oktober 2023 kena serangan jantung di Amerika di rumah sakit 52 hari. Tapi beliau tetap nggak patah semangat, bersyukur dan selalu bersyukur. Bahkan kemarin minggu lalu bilang sama mama saya, dia sempat bilang bersyukur nih dikasih umur 87 tuh udah bagus banget, udah bonus banget. Jadi udah kasih tanda kali ya jadi. Di Amerika pula, almarhum sempat diajak Uya untuk bertemu dengan Putri Aryani yang saat itu tengah berjuang di ajang American Got Talent. Almarhum pun tampak sumringah saat bertemu Putri yang sempat mengguncang panggung American Got Talent dengan suaranya yang ciamik. Ini mama temannya Cinta, mamanya. Kejadian papa meninggal hari ini tuh sebenarnya udah terpikir sama saya tuh bertahun-tahun yang lalu. Saya kebayang, aduh papa udah mulai tua, mama mulai tua. Saya nggak mau mengalami kejadian di mana aduh papa nanti meninggal. Udah sempat pikiran gitu. Hari ini saya ngalamin. Dan ya udah, tapi harus kita jalanin. Harus kita jalanin. Tapi bersyukur positifnya adalah papa kan 3 minggu ini mengeluh sakit punggungnya kan. Kesakitan dia kalau nggak minum obat penghilang sakit, nggak bisa tidur, sakit. Ya mungkin memang umur 87 ini sudah jalan dari Allah. Bapak saya tidak ngerasain sakit yang berkepanjangan atau kelebihan, dan kita juga nggak tahu nih hasil tes darahnya tuh ada cancer apa enggak gitu kan. Dia bukannya bilang saya hati-hati kamu jangan begitu, lakukan apa yang kamu anggap benar. Besok tahlilan hari ketiga, nanti hari ke-7 lagi ya. Kemudian tadi kan baru pulang malam kita dari makam ya, jadi baru keluarga aja tadi.